Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Ujai dalam program kesayangan kita, yaitu Sinaran Hati. Satu program yang membahas satu sisi dari mukjizat-mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tema yang memang biasa kita bicarakan apalagi kalau malam-malam, pemirsa. Luar biasa. Apa tuh? Yaitu yang berkaitan dengan bangsa jin. Ini udah paling hebat nih para pemirsa. Udah paling enak kalau udah ngebicarain masalah yang kayak begini, apalagi kalau buat nakut-nakutin orang. Tapi bagaimana kemudian dalam perspektif Islam? Oleh karenanya mari sama-sama kita bahas. Dan pembahasan kita kali ini para pemirsa terdapat 3 segmen seperti biasa. Yaitu yang pertama adalah penciptaan jin. Yang kedua adalah penciptaan setan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita dapat berlindung dari gangguan jin dan juga setan. Nah, oleh karenanya supaya tidak panjang lebar para pemirsa sekalian, mari sama kita masuk dalam segmen yang pertama, yaitu tentang penciptaan jin. Bagaimana sih penciptaan jin tersebut? Dari apa sih terbuatnya jin tersebut? Lalu bagaimana kemudian kita sebagai umat Islam harus mensikapinya? Oleh karenanya para pemirsa, sebelumnya mari sama-sama kita ikuti informasi yang berikut ini. Jin merupakan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api dan memiliki kemampuan untuk tidak terlihat dari pandangan manusia, kecuali pada orang-orang tertentu yang diberikan izin oleh Allah untuk melihatnya. Sebagian jin bisa melakukan hubungan dengan manusia dan bahkan bisa membantu manusia, walaupun cenderung bertujuan untuk menyesatkan manusia yang ditolongnya. Mungkin hal tersebut masih dianggap tabu di kalangan masyarakat, terlebih di masyarakat metropolitan. Namun adanya jin ini benar adanya dan sudah dijelaskan keberadaannya di Al-Quran dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Dia menciptakan jin dari nyala api. Jin dapat mengganggu manusia jika manusia berada dalam keadaan sangat marah, sangat takut, sedang bernafsu syahwat dan dalam kondisi sangat lalai kepada Allah. Secara umum, semakin dekat seseorang kepada Allah, maka semakin jauh dari gangguan jin dan setan. Terlebih lagi jika seseorang itu mampu mengendalikan diri dari berbagai emosi negatif, maka ia akan mampu bertahan dari godaan jin dan setan. Jin berwujud udara dan dapat merasuki manusia melalui pori-pori manusia. Dan jin juga bertinggal di tempat-tempat yang tak ditempati oleh manusia, seperti tempat kosong dan padang Sahara. Namun dengan adanya kaum jin, kita sebagai manusia harus tetap yakin bahwa Allah akan melindungi kita dan tak akan terpengaruh oleh hasutan atau bahkan sampai musyrik karena jin. Nah, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah lihat kan tadi bagaimana informasi-informasi yang ada di hadapan kita. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai persoalan penciptaan jin. Nah, jin itu para pemirsa, kita sama tahu adalah satu makhluk yang memang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga dari ayat ini sudah barang tentu ada 2 makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang diwajibkan. Untuk apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah jin dan yang kedua adalah manusia. Jadi jin dan manusia adalah 2 makhluk Allah Ta'ala yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, yang di dalamnya terdapat hawa nafsu dan juga akal.
Hanya saja memang para pemirsa kita mesti tahu bahwa jin adalah makhluk yang pertama kali diciptakan ketimbang manusia. Nah, kembali lagi kepada persoalan. Lalu kalau misalkan jin itu diciptakan dari apa? Maka sebagaimana yang sama kita ketahui para pemirsa, jin itu terbuat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Yaitu api. Jadi yang namanya jin nih pakai api nih para pemirsa. Dari mana sama kita ketahui? Dalilnya dan juga alasannya. Di sini ada satu catatan penting di mana Al-Qur'anul Karim mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim faqala ta'ala wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum sadaqallahul azim. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan dan kami telah menciptakan jin. Dan kami telah menciptakan jin kata Allah sebelum Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari api yang sangat panas. Yaitu di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27. Lalu begitu pun di dalam ayat yang lainnya. Yaitu dalam surat Ar-Rahman Allah Ta'ala menyampaikan wa khalaqal janna min marijin min nar. Yaitu jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nyala api. Nah, oleh karena itu para pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa sama ketahui jin tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan api yang menyala-nyala. Oleh karena itu para pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada segmen yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam program Sinaran Hati. Para pemirsa, kembali lagi bersama saya Ujai dalam Sinaran Hati tentunya para pemirsa. Nah, kali ini kita masuk dalam segmen yang kedua nih para pemirsa. Kita akan berbicara tentang penciptaan setan. Nah loh, ini jin sama setan memang saudaraan nih. Kagak bisa dipisahin di antara dua nih para pemirsa. Hanya saja persoalannya apa iya ada bedanya antara jin sama setan. Lalu siapa sih sebenarnya setan? Siapa sih sebenarnya jin? Karena memang di dalam Al-Quran diungkapkan keduanya para pemirsa. Salah satunya mengenai persoalan setan. Salah satunya para pemirsa mengenai persoalan setan ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innasyaitana lakum aduwwum mubin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman para pemirsa, hei orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam ajaran agama Islam secara menyeluruh dan jangan engkau mengikuti daripada ajaran dan juga langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh bagi kalian yang nyata. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama sebelum kita lanjutkan para pemirsa, seperti biasa kita saksikan terlebih dahulu informasi yang berikut ini. Setan merupakan makhluk yang diciptakan untuk mengganggu kita sebagai manusia. Kata setan diambil dari akar kata syatana dan syaitin yang mempunyai makna yang buruk. Setan adalah suatu wujud pembangkangan dan penentangan baik dari golongan manusia, jin atau makhluk-makhluk lainnya. Setan juga mempunyai makna lain yaitu ruh jahat yang jauh dari hak dan kebenaran. Seperti yang dijelaskan dalam surat Fatir ayat 6. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Setan mengganggu manusia bukanlah tanpa tujuan, karena ada target-target yang ingin dicapainya. Tujuan setan mengganggu manusia adalah untuk menjebak manusia serta menjebloskan manusia ke dalam api neraka dan menghalangi manusia untuk mendapatkan surga. Oleh karenanya, kita sebagai manusia sepatutnya selalu waspada dan mawas diri agar terbebas dari godaan setan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan,
Dan aku berlindung pula padamu, wahai Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Setan merupakan sumber kejahatan dan penyakit. Ia adalah makhluk yang menggiring manusia menuju kehancuran duniawi dan ukhrawi, serta makhluk yang selalu mengangkat panji-panji untuk mengajak manusia menuju kekufuran dan kedurhakaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada setiap waktu dan tempat. Maka penciptaan setan merupakan hal yang merugikan bagi kita manusia. Untuk terhindar dari godaannya, kita harus menguatkan iman dan makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, balik lagi. Tadi sudah sama kita saksikan informasi yang sangat bermanfaat buat kita mengenai persoalan setan tentunya para pemirsa. Nah, saya pengen kasih tahu nih pemirsa, setan sama jin itu memang ada hubungan di antara satu dengan yang lainnya. Tapi pernahkah kita tahu sebenarnya siapa itu setan? Ternyata setan itu menurut sebagian daripada ulama, dia itu bukan berbentuk makhluk, tapi setan itu lebih tepat kepada sifat. Maksudnya bagaimana Ustadz? Yang namanya setan itu adalah sifatnya yang selalu senantiasa mengajak kepada keburukan, kekejian, kejahatan. Nah sehingga siapapun makhluknya, apakah itu jin dan termasuk juga manusia, kalau seandainya dia mengajak seseorang untuk berbuat buruk, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa sekalian, maka berarti dia adalah setan. Hanya saja kalau misalkan jin, setan, kalau manusia, setan kepala hitam, para pemirsa. Paham ya? Jadi kalau manusia namanya setan kepala hitam. Pokoknya siapapun yang ngajak pada kagak bener, ngajak untuk bermaksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah, berarti dia adalah setan. Jadi kalau misalkan setan itu lebih tepat kepada sifat orang atau makhluk yang mengajak kepada kekejian. Adapun persoalan yang namanya jin yang tadi saya bilang, kita udah sama tahu, jin itu terbuat dari api, para pemirsa. Ya. Cuman memang bapak moyangnya setan. Nah, kalau dibilang nih, tahu ya para pemirsa, bapak moyangnya setan nih, ya. Itu adalah siapa? Yaitu iblis. Iblis itu siapa? Nama awalnya tuh Azazil. Dari mana tuh dia? Dari bangsa jin. Tapi karena memang keutamaan ibadahnya yang luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menjadikan dia ada di atas para malaikat ketika itu. Menjadi penasehat malaikat. Masya Allah, bayangin para pemirsa, ribuan tahun nih. Cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara disujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ini si Azazil ogah. Dan pada akhirnya para pemirsa sekalian, Azazil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan label baru namanya iblis dan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Azazil berjanji akan menciptakan anak buah yang begitu banyak, baik daripada anak keturunannya yaitu bangsa jin maupun namanya manusia, yang akan menjerumuskan manusia dan hamba-hamba Allah Ta'ala yang lainnya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekali lagi mereka yang dinamakan dengan setan. Oleh karenanya para pemirsa, biar sama kita tahu nih ya, bahwasannya yang namanya jin, yang namanya setan itu dua beda. Walaupun jin bisa jadi setan, tapi setan mempunyai makna tersendiri. Dan manusia, sekali lagi saya sampaikan nih, saya tekankan sekali lagi nih, awas, hati-hati. Banyak sekali yang kemudian menjadi setan-setan. Kapan kita menjadi setan? Kalau seandainya kita sering ngajak orang untuk bermaksiat kepada Allah. Itu namanya setan, para pemirsa. Makanya hati-hati, jangan sampai jadi setan. Jangan kemana-mana para pemirsa sekalian. Insya Allah kita akan
berjumpa lagi, akan kembali lagi di segmen yang selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi para pemirsa. Jadi tetap bersama saya Ujai dalam Sinaran Hati. Ya para pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam Sinaran Hati. Pada kali ini kita berada pada segmen yang terakhir atau segmen yang ketiga. Kita berbicara tentang gangguan jin dan juga setan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari gangguan mereka semuanya? Kan kita sama tahu nih para pemirsa, kadang-kadang gangguan itu yang sering kita sama tahu, biasanya kalau ada orang kesurupan. Apakah hanya sebatas cuman itu? Apakah kemudian ada hal yang lain lagi? Lalu bagaimana caranya kalau seandainya kita mendapati orang-orang yang kesurupan, lalu mendapati orang-orang yang bahkan bukan hanya saja para pemirsa gangguan dari jin itu sendiri, tapi kiriman dari orang lain para pemirsa. Atau yang biasa kita kenal dengan santet. Itu kerjaan jin juga tuh. Oleh karenanya sebelum kita lanjutin, kita ikuti informasi yang berikut ini. Jin dan setan merupakan suatu hal yang sampai saat ini masih dianggap tabu dalam kehidupan sosial. Namun sesungguhnya keberadaan makhluk dunia lain ini benar adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk gaib tersebut untuk menggoda para manusia untuk berbuat jahat. Namun Allah tak hanya asal menciptakan makhluk tersebut. Karena Allah pasti juga mempunyai cara bagaimana terhindar dari godaan jin dan setan agar tak terjerumus di lubang api neraka. Memohon perlindungan kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan sudah cukup kuat untuk memelihara diri dari gangguan setan. Usaha tersebut dapat mengusir setan dalam keadaan terkutuk. Hal ini dikarenakan bagi siapa yang memohon perlindungan kepada Allah berarti menyandarkan diri kepada sandaran yang kuat, yaitu Allah, Tuhan semesta alam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 200. Dan jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selain berdoa meminta perlindungan dari jin dan setan, hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan berzikir dan membaca ayat kursi. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 205, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Dengan demikian, maka Tuhan sangat senang menjadi tempat bersandarnya hambanya yang ingin bersandar. Letak kesempurnaan para raja adalah ketika para pengikutnya bersandar dan berlindung kepadanya. Nah pemirsa, sudah kita lihat sama-sama informasi yang tadi baru saja ditayangkan di tengah-tengah kita atau di hadapan kita. Yang saya ingin kasih tahu nih sama pemirsa semua, bagaimana penjagaan diri kita terhadap jin dan setan tersebut adalah mau tidak mau. Kita harus menjaga diri kita dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata lain, kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya. Menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepadanya. Dan selalu senantiasa mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh. Menjauhi daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dengan begitu tuh para pemirsa, maka kita akan lambat laun jauh dan jauh dari godaan-godaan jin dan juga setan tersebut. Walaupun sama kita tahu para pemirsa sekalian, bahwa mereka nggak bakal berhenti untuk menggoda kita. Nah oleh karenanya, bagaimana kemudian kalau udah terlanjur bagi mereka yang udah tergoda? Nah ada poin-poin yang memang harus sama kita lakukan. Di antaranya adalah
kita harus berobat. Kalau orang kita bilang berobat ya para pemirsa ya. Tapi berobatnya pakai apa tuh? Berobatnya nggak lain nggak bukan dengan Al-Quranul Karim. Nah para pemirsa, Al-Quran menyampaikan nih dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala wa nunazzilu alaihi minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Dan telah kami turunkan kata Allah, yaitu Al-Quran sebagai apa? Sebagai rahmat dan juga sebagai penawar, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika ada gangguan-gangguan jin, ada gangguan-gangguan setan yang ada di dalam diri kita para pemirsa sekalian, jangan ke dukun, jangan ke paranormal, jangan ke orang-orang kagak bener para pemirsa. Kenapa? Karena dia juga bersekutu dengan jin. Maka kalau misalkan kita mau selamat, perlindungan diri kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Maka Nabi besar Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita. Contoh misalkan, Nabi Muhammad SAW tuh para pemirsa, kalau mau tidur nih para pemirsa, itu beliau selalu membaca Al-Mu'awwidhatain namanya. Yaitu Qul a'udzu birabbil falaq ame Qul a'udzu birabbin nas. Ditambah sama surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Dibacanya begini. Nah, saya kempit dulu pemirsa ya. Saya contohin nih biar pada paham. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Maksudnya jangan baca Qul huwallahu ahad doang, bukan. Maksudnya dihabisin. Ya, terus kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, habisin. Qul a'udzu birabbin nas, habisin. Baru setelah itu diusap para pemirsa sekalian ke seluruh tubuh kita, baru kemudian kita tidur. Supaya apa? Terjaga daripada gangguan-gangguan jin dan juga setan. Lalu bagaimana lagi? Setelah itu kita zikir dalam setiap sholat kita. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Biasa deh sholat wiridan abis sholat. Terus kemudian pakai ayat kursi lagi dalamnya. Terus kemudian pakai kulhu lagi. Itu semuanya kita baca. Untuk apa? Membentengi diri kita setiap hari dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Sehingga yang ingin saya mau sampaikan kesimpulannya adalah, kalau terjadi gangguan-gangguan atau bahkan sebelum terjadi gangguan daripada jin dan setan tersebut, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada As-Sunnah, atau biasa orang sebut kita bilangnya ruqyah syar'iyah yang berasal daripada Al-Quran dan Sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah para pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagian kecil ringkasan bagaimana kemudian kita melindungi diri dari gangguan setan, dari gangguan jin. Mudah-mudahan nih para pemirsa, dari 3 segmen yang tadi sudah sama kita saksikan, sudah sama kita lewatkan, bisa menjadi ilmu buat kita yang sangat bermanfaat. Dan pada akhirnya kita bisa menjaga diri kita. Dari siapa? Dari jin dan juga setan. Dan terakhir pesan saya para pemirsa, jangan ikut-ikutan jadi setan. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kembali lagi bersama saya dalam program kesayangan kita, yaitu Sinaran Hati. Saya Ujai, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.